Matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Segala puji bagi Allah, rahmat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'in hingga umat akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam pengajian atau kajian hari ini adalah kita akan mencoba membahas tentang adab bergaul dan berteman dalam Islam. Kita pisahkan dulu istilah bergaul dan berteman. Dalam kalimat Al-Quran, bergaul itu ditulis atau disebutkan, difirmankan oleh Allah dengan kalimat wa'ashiru, seperti dalam ayat pernikahan atau ayat yang kaitan dengan nikah atau keluarga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah atau dan bergaulah dengan istri-istrimu dengan baik. Nah, sedangkan kalau istilah teman atau berteman itu ada dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas khairu sahibi hasnu wa huwa ahsanu sahib atau ashanul ashab. Jadi artinya sebaik-baiknya teman adalah orang yang baik terhadap temannya. Nah, kemudian ada dalil umum yang kaitan dengan bergaul dan berteman ini atau berhubungan dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Itu disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah, ahsin, dengan kalimat perintah berbuat baiklah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fil ardi. Dan berbuat baiklah kepada sesama kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, wala tabghi fasada fil ardi, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, dari sekian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa menarik satu titik kesamaan atau kesimpulan bahwa pergaulan dan pertemanan ini bukan hanya dengan manusia, melainkan dengan sesama makhluk Allah. Dan manusia pun tentunya tidak hanya dengan sesama muslim, karena manusia itu ada yang muslim, ada non-muslim. Begitu juga hewan atau tumbuhan yang beragam. Namun Allah menyuruh kita untuk tidak berbuat kerusakan, dan sebaliknya Allah untuk menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus bisa memilah dan memilih siapakah yang harus kita perlakukan sebagai teman, dan siapakah yang harus kita perlakukan sebagai saudara, dan juga siapakah yang harus kita perlakukan sebagai sahabat. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, al mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka. Di situ ada kata-kata masyarakat, ada kata-kata bersabar. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Artinya gangguan itu terhadap mereka, orang-orang yang dekat, orang-orang yang sering bergaul atau sering berteman, sering bertemu, sering berkumpul dan sebagainya. Tidak selamanya mulus, tidak selamanya baik, tentu akan ada gangguan atau gesekan, perselisihan, bahkan kesananya permusuhan. Nah, oleh karena itu, selama dunia ini ada, selama manusia itu hidup, tidak selamanya
keadaan dunia ini damai. Pasti ada perselisihan, ada pertengkaran, bahkan ada peperangan dan permusuhan. Itu sudah sunnatullah, digambarkan dalam keluarga Nabiuna Adam alaihis salam. Sudah seperti apa Allah mengatur Nabi Adam atau manusia, namun karena Allah juga menciptakan iblis dan juga setan, nah sehingga di tengah-tengah kedamaian, di tengah-tengah pertemanan, persahabatan, di situ akan menyelusup gangguan, godaan yang di dalamnya adalah disebut dengan istilah godaan setan. Nah, nenek moyang nama iblis, laknatullah gitu ya. Nah, oleh karena itu Allah menyebut dalam surat yang terakhir di dalam Al-Quran bahwa setiap manusia di dalamnya itu ada bisikan minal jinnati wan nas. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang seringkali dan setiap orang itu akan ada bisikan-bisikan itu. Dua bisikan, kalau tidak dari golongan jin, ya dari golongan manusia. Nah, sehingga dari bisikan-bisikan inilah ada yang kuat menghadapi dan ada yang lemah menghadapi bisikan ini. Jadi bisikannya dua macam dan sikap manusia pun dua macam. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, bagaimana cara menguatkan untuk melawan ataupun mengendalikan bisikan ini? Yang pertama adalah iman, Islam, ihsan, dan yang keduanya adalah ilmu atau antara ilmu dan iman. Sebab dengan ilmu dan iman atau iman dan ilmu, keyakinan dan pengetahuan, insya Allah ini akan bisa memilah dan memilih mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali oleh Allah sesudah berusia matang dalam hitungan umur 40 tahun, di situ Allah baru mulai menurunkan wahyu dan perintah risalah Rasul atau Nabawiyah yang kita kenal dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Jabal itu gunung, nur itu cahaya. Jadi kenapa disebut gunung cahaya? Karena secara dohiriyah Rasulullah melihat begitu kumpulan cahaya semakin mendekat, dan sesudah mendekat tidak lama kemudian ada ucapan atau perkataan dan perintah membaca, yakni malaikat Jibril alaihi salam dengan menyuruh membaca dan seterusnya. Nah, dari titik itulah kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwa ternyata ilmu itu harus didahulukan, pengetahuan itu harus diutamakan, sebab dari ilmu itu, dari pengetahuan itu akan timbul nur, akan timbul cahaya. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil asi, bahwa cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Jadi kalau kita ingin mudah mendapat ilmu, ingin cepat mendapatkan hikmah, kita pun harus banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sekiranya kurang bermanfaat, apalagi tidak bermanfaat. Sebaliknya, pada saat semakin orang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi melanggar larangan-larangan Allah, ini akan semakin berkurang cahaya atau fitrah yang ada dalam dirinya. Kan pada dasarnya sama semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi atau manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, dari kesucian inilah kemudian terkontaminasi oleh keadaan, baik keadaan keluarganya, keadaan lingkungannya, ataupun keadaan di tempat belajar, tempat bekerja, dan seterusnya. Nah, sehingga cahaya atau kesucian yang tadinya sempurna ini terus berkurang. Nah, kalau
kalau tidak dipelihara atau dipertahankan, tentunya ini akan merugikan kita sendiri. Maka Rasulullah mengingatkan, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisa nih. Maka orang tuanya lah, tapi di situ dibahasakannya bukan al-walidain, tapi aba itu bapak. Pak abawahu, maka bapaknya lah yang akan meyahudikan, menasronikan atau memajusikan. Berarti kalau ada kata Yahudi, Nasrani dan Majusi, berarti asalnya apa? Islam. Jadi pada dasarnya manusia itu Islam ketika lahir. Kenapa bisa menyimpulkan asalnya Islam? Karena dulu ketika di alam arwah itu alam ruh, Allah pernah berfirman di hadapan sekumpulan ruh atau di alam ruh, apa alastu birobbi, apa tidakkah kalian mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan? Bahwa apakah kalian yakin bahwa aku ini adalah Tuhan? Firman Allah. Apa jawab ruh pada saat itu? Qalu, ruh semuanya menjawab, bala, benar engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Artinya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu jawaban ruh. Jadi ruh kita ketika di alam arwah, jawabannya sama dengan seluruh manusia yang ada di dunia, bahwa mereka manusia mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, masuklah dari alam arwah ke alam arham, ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam rahim ibu yang sedang hamil 4 bulan, kemudian lahir ke dunia sesudah 9 bulan atau lebih atau kurang. Nah, maka berkembanglah keimanan itu, keyakinan itu. Ada yang terus dipertahankan sampai kembali lagi kepada Allah atau meninggal, ada yang pindah. Nah, siapa yang mempengaruhinya? Abawa, artinya bapak-bapaknya. Pernah dijelaskan dulu ya, bapak itu ada berapa? Lupa lagi. Bapak itu ada berapa? Bapak itu ada 3. Yang pertama adalah abun waladahu, abun waladaka, bapak yang melahirkanmu. Yang kedua, abun alamaka, bapak yang mengajarmu. Yang ketiga adalah abun jawajaka, bapak yang menikahkanmu. Jadi ada 3 bapak itu. Jadi satu orang punya 3 bapak. Yang dimaksud dengan bapak yang melahirkan adalah bapak yang menjadi sebab lahirnya kita. Seorang wanita atau istri tidak akan melahirkan kalau tidak punya suami. Hanya satu, Sayyidah Maryam alaihassalam. Selain Siti Maryam tidak ada yang melahirkan atau hamil dan melahirkan tanpa adanya bapak atau tanpa adanya laki-laki. Yang resmi adalah suami, yang tidak resmi bahkan bukan suami. Yang jelas mengalami ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang tidak ada hubungan itu hanya satu saja, yakni Sayyidah Maryam. Jadi tidak ada yang, kalau ada yang ngaku-ngaku seperti Siti Maryam, tidak punya suami tapi punya anak, bukan Siti Maryam, bukan duplikat, bukan fotokopi, itu adalah Sayyidah Jahannamiyah. Jadi intinya itu. Jadi setiap manusia lahir suci, lahir bersih, lahir dalam keadaan Islam, dan akan yang mempengaruhinya salah satunya adalah abun waladaka, bapak yang melahirkan atau kita sebut dengan orang tua. Yang kedua adalah abun alamaka, bapak yang mengajarmu. Berarti di situ yang dimaksud adalah bapak dan ibu guru, bapak dan ibu dosen, bapak dan ibu ustadz ustadzah, bapak dan ibu para penceramah, bapak dan ibu para daiyah dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi. Nah, sehingga dari pengaruh-pengaruh itu banyaklah lahir pemikiran-pemikiran yang beragam, aliran-aliran dalam Islam yang banyak, bahkan paham-paham keagamaan yang semakin berkembang. Aliran apa yang membahayakan?
aliran listrik. Jangan coba-coba mendekati dengan aliran itu, bahaya, bisa-bisa mematikan. Nah, jadi di sini ada dua. Yang ketiga adalah abun jawajaka, bapak yang menikahkanmu, artinya bapak wali, ya. Mertua. Ini akan mempengaruhi. Seorang menantu atau seorang laki-laki sebelum menikah dia baik-baik saja. Begitu menikah, karena punya mertua yang kurang mengawasi, kurang memberikan arahan dan sebagainya, akhirnya dia justru kan semakin baik, tidak semakin baik, karena jauh dari orang tua, tidak dibimbing oleh mertua. Itu bisa jadi pengaruh, ya. Atau sebaliknya, yang tadinya tidak baik atau kurang baik karena menikah dengan anak mertua yang baik-baik, nah sehingga si suami ini atau laki-laki ini menjadi baik. Nah, itu pengaruh-pengaruh itu. Jadi Rasulullah itu ternyata ya memang karena berdasarkan wahyu Allah, yang diucapkan, yang dilakukan, bahkan yang dipikirkan pasti benar. Pasti benar. Nah, makanya sehebat apapun penelitian dan kajian ilmiah, tidak akan melebihi ucapan, ungkapan, perkataan dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelumnya Rasul sudah mengatakan, barulah datang penelitian-penelitian mendatang. Maka tidaklah heran ketika orang-orang jahiliyah, kaum kafirin dan kaum musyrikin Quraisy menyebut bahwa Muhammad adalah dukun, bahwa Muhammad adalah peramal. Karena seringkali Rasulullah itu mengatakan yang akan terjadi, jauh yang akan terjadi, tiba-tiba bukti terjadi. Oh, Muhammad ada dukun, itunya banyak. Nah, padahal ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sudah ada bisikan dari malaikat atau wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Seperti kita kenal dalam riwayat hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu kan awal-awalnya Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki, padahal laki-laki itu adalah malaikat, menyampaikan materi pertanyaan tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebelum datang, Rasulullah sudah diberi tahu oleh Allah. Nanti Jibril akan datang kepadamu dan bertanya tentang ini, jawab oleh kamu ini. Nah, itu ada bocoran dulu sebelumnya. Nah, tetapi bocoran itu adalah kita sebut dengan wahyu, bukan dikira-kira. Baik ibu dan bapak atau jamaah sekalian, oleh karena itu maka dalam pergaulan atau dalam persahabatan atau dalam pertemanan, tidaklah heran kalau ada perbedaan, perselisihan, bahkan permusuhan. Tetapi kita jangan terbawa arus ke dalam kerugian. Justru jadikan teman, sahabat, dan saudara, tetangga dekat, tetangga jauh, itu adalah modal untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Modalnya apa? Ya, kalau di sini di dalam hadis ini modalnya dua, iman dan sabar. Keyakinan dan kesabaran. Yakin bahwa kita berada di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah sebuah negara, berarti itu adalah takdir atau qadar. Sebelum qadar apa? Kodok. Jadi jauh ribuan tahun sebelum kita lahir ke dunia, ini kita sudah dikodok, sudah ada kodok itu, ketentuan Allah sudah ada, bahwa nanti akan terlahir seseorang bernama ini dari pasangan A dan B, lahir di daerah ini, di kota ini, dan hidup sekian tahun, nanti akan berpasangan jodohnya dengan ini, dan punya anak sekian, anaknya menikah dengan ini. Itu sudah ada kodoknya, sudah ada. Nah, setelah kodok, terbukti dari kodok itu disebut qadar. Maka yakinkan kita lahir di Indonesia, tempat tinggal di Cimahi, sholat berjamaah di Masjid Mutiara, ini adalah takdir, ini adalah qadarullah. Nah, makanya takdir itu dibagi dua oleh ulama ahli tauhid. Ada qadar mu'alaq, ada qadar mubarrom.
Sudah disampaikan dulu ya. Jadi qadar mu'allaq itu ketentuan Allah yang masih bisa diusahakan oleh manusia melalui doa dan usaha. Sedangkan qadar mubarrom, walaupun kita berdoa dan berusaha, itu hak prerogatif Allah, tidak bisa dirubah, kecuali yang merubahnya Allah itu sendiri. Nah, contohnya kalau qadar mubrom itu seperti umur nggak bisa dirubah. Kalau Allah sudah menentukan umur 60 tahun, ya sudah 60 tahun. Apa yang bisa dirubah itu? Kan ada hadis bahwa kalau silaturahmi itu bisa memperbanyak rezeki dan juga memanjangkan umur. Nah, umur yang dimaksud di situ adalah umur kebaikan. Jadi walaupun umurnya 60 tahun, karena banyak kebaikannya sehingga terus dibicarakan, terus diikuti, dicontoh kebaikannya. Itu seperti hanya orang yang berumur panjang. Tapi walaupun umurnya 200 tahun, 100 tahun, meninggal, sudah dilupakan karena tidak ada kebaikan, ataupun dipanjangkan umurnya, umur kejahatan atau kejelekannya, seperti Fir'aun. Kan sampai kiamat mungkin orang menyebutnya Fir'aun itu adalah orang jahat. Walaupun orang Mesir sendiri yang pada saat itu mereka tinggal di situ, ya tetap saja karena banyak data dan fakta bahwa Fir'aun itu adalah orang jahat, ya menyebutnya jahat. Nah, semakin banyak yang mengatakan, itu akan semakin jadi kekuatan. Makanya dalam peristiwa orang meninggal sebelum disolatkan ada istilah ishad. Suka ada di sini ishad. Jadi oleh pimpinan atau oleh imam itu sebelum berjamaah sholat suka ada ishad. Bapak-bapak jamaah semuanya, apakah jenazah ini jenazah muslim, muslimah, muslimah. Baik, suka ada begitu? Nah, itu namanya ishad. Semakin banyak orang yang menyatakan, semakin banyak yang mendoakan, insya Allah itulah faktanya. Karena berdasarkan data, ini datanya muslim, faktanya juga muslim, itu yang akan dipastikan oleh Allah. Nah, sekarang Fir'aun, setiap orang mengatakan Fir'aun jahat, ya dipastikan, dicatat, di daftar neraka atau di daftar calon neraka, itu Fir'aun urutan nomor atas. Ya, Namrud, Fir'aun, terus siapa lagi? Nah, mudah-mudahan kita walaupun di paling bawah ada di daftar calon surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua sabar. Kenapa iman dan sabar? Yang pertama tadi iman, yang kedua sabar. Ya karena tanpa kesabaran segala persoalan yang dilahirkan dari perbedaan itu tidak akan dapat diselesaikan. Sebut saja peristiwa perang di Palestina. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira sesudah mereka mengatakan kami beriman akan ditinggalkan begitu saja, tidak akan diuji? Nah, jadi kemungkinan yang pertama adalah peristiwa di Palestina sekarang itu adalah ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman, ada ayatnya lagi, perorangan. Kalau tadi umum, ahasiban nas umum. Nah, kalau itu ada ayat yang khusus lagi, ayah sabul insan. Jadi ada annas, ada al-insan. Kalau annas itu jamak, artinya manusia atau orang-orang. Annas. Ada lagi al-insan. Kalau al-insan itu seorang manusia atau perorangan, individual. Jadi ayah sabul insan, apakah manusia mengira ayut roka? Kalau tadi ayut roku karena banyak, ini ayut roka akan ditinggalkan atau akan dibiarkan.
ya, akan dibiarkan sada begitu saja tanpa akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau sekelompok orang disebut An-Nas, itu semuanya sesudah mereka beriman akan diuji keimanannya, dan tiap-tiap manusia juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan. Berarti ada yang soleh, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk. Itu masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam bahasa Rasulullah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kita ini pemimpin semuanya. Minimal mimpin apa? Ya, mimpin diri kita sendiri. Kaki kita, tangan kita, telinga, mata, ya semuanya. Ini anggota kita. Kita adalah komandannya, ya, pimpinannya. Jadi tidak akan disebut kita atau tidak akan disebut diri, tidak akan disebut manusia kalau tidak terdiri dari anasir. Anasir itu unsur-unsur. Ada unsur air, unsur tanah, unsur api. Makanya wajar kalau manusia ada yang sabar, ada yang pemarah, ada yang pemurah, karena unsurnya banyak. Unsurnya banyak. Nah, yang menyatukan unsur-unsur itu adalah iman dan ilmu. Nah, caranya harus sabar dalam menyatukannya, dalam memimpinnya. Mimpin diri sendiri saja harus sabar, apalagi mimpin keluarga, apalagi mimpin tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berlaku mulialah, berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi cirinya tetap dari iman. Kalau orang sering baik dengan tetangga, imannya mantap. Kalau orang sering berselisih, berkelahi, berbeda pendapat, apalagi bermusuhan dengan tetangga, imannya kurang. Ya. Mau kurang, mau tipis. Nah, dari kekurangan-kekurangan, ketipisan-ketipisan itu ya harus dipertebal, harus ditambah. Dengan apa menambahnya? Dengan ilmu. Nah, kalau ilmu dengan iman sudah menyatu, sudah bersatu, menyatu atau bersatu, ya. Nah, itu akan terlahir tanpa diminta, tanpa dipaksa, akan lahirlah amal soleh. Amal soleh. Tapi kalau iman dan ilmu tidak mau bersatu, saur Sunda nama cek ilmu ieu teh alus, tapi teu percaya karena alusna eta amal, karena eta kealusan moal diamalkeun. Kalau orang yakin sholat berjamaah teh lebih baik dari sholat sendiri, secara ilmu juga ada dasarnya hadisnya. Secara iman yakin, secara ilmu ada data atau dalilnya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri lebih baik dengan 27 derajat. Secara iman kita yakin, secara ilmu atau ilmiah kita percaya bahwa itu adalah sabda Rasulullah. Maka tanpa dipaksa dan tanpa memaksakan diri, akan dengan sadar, dengan sabar dan ikhlas melakukan sholat berjamaah. Sebaliknya, ketika secara ilmu kita baca Qur'annya, kita baca hadisnya, bahkan kita hafal dalil-dalilnya, tapi kalau kurang yakin, rada tuh percaya mainnya itu tidak akan diamalkan, karena tidak menyatu antara keyakinan dengan kepahaman atau keilmuan. Tapi kalau menyatu antara ilmu dan iman, itu akan berbuah amal. Maka Rasulullah bersabda, al ilmu bila amal kasyajaroti bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Ayak manfaat nama mung sakedik, cukupnya dipakai suluh. Coba kalau berbuah. Nah, pohon yang berbuah itu seperti seperti kalimah thayyibah.
Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang indah, akarnya menghujam ke tanah, kemudian batang dan rantingnya menjulang ke langit, dan buahnya banyak sehingga orang banyak mengambil manfaat. Itulah kalimah thayyibah. Maka pantas kalau ulama ahli tauhid, ahli akidah, ahli thariqah menyebutnya dengan istilah talqin. Jadi talqin itu menanamkan, membimbing, menyematkan kalimat thayyibah di dalam diri, di dalam jasad dan ruh seseorang. Nah, sehingga kalau jasadnya sudah penuh dengan ilmu, ruhnya sudah penuh dengan iman, maka orang itu akan dengan mudah berjalan di jalan yang baik, tangannya akan murah untuk memberi dan menolong, ucapannya akan keluar dengan lisanul khair atau ucapan-ucapan baik, mata, telinga, dan anggota badannya akan terpelihara dari perbuatan yang merugikan, manakala di dalam dirinya sudah tertanam kalimat thayyibah. Siapa yang harus menanamnya? Disebut mursyid, orang yang dipercaya Allah sebagai orang yang dianugerahi ilmu tentang kalimah-kalimah thayyibah yang kita sebut dengan ahlu zikri. Kan ada kalimat ada kalimat di Quran. Apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Ulama tafsir menyebutkan ahli zikir itu bisa bermakna ahli ilmu atau ulama. Ahli zikir bisa juga diartikan dengan orang yang sering dan sudah istiqomah dalam berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti menyesal sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 28-29. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan sipulan. Sipulan itu ya temannya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Makanya Allah menyebutnya setan itu berasal dari jin dan manusia. Ketika membisikkan yang baik-baik, setan itu seperti halnya malaikat mengajak kepada kebaikan, dan ketika manusia membisikkan, mengajak, mempengaruhi dalam kesesatan, maka setan itu wujudnya manusia namun karakternya adalah setan. Maka ada yang disebut dengan nafsu syaitoniyah, diri atau jiwa yang bersifat dan bersikap syaiton. Jadi ari wujudna mah jalmi ngan karakterna setan, wujudna mah manusia tapi karakternya malaikat. Jin sama dengan manusia, ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, maka untuk menghindari penyesalan ini, selagi kita hidup, berhati-hatilah atau berwaspadalah, jangan sampai kesucian kita, kefitrahan kita yang Allah anugerahkan tidak dijaga dan tidak dipelihara, akhirnya kita merasa dan mengalami kerugian di alam kubur dan di akhirat kelak. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ini kesimpulannya saja, dalam berhubungan baik itu persaudaraan, pertemanan, pertetanggaan, itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, seseorang harus memberikan sebagian harta kepada temannya, bukan setengah, sebagian. Kalau sebagian itu ya bisa 1%, bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Itu pun kalau yang wajibnya pada saat kita nisab. Kalau yang tidak wajibnya, yang kita infak sedekah yang sunnah. Itu adalah ciri teman yang baik, ciri sahabat yang baik, ciri saudara yang baik, ciri tetangga yang baik. Yang kedua, membantu sahabat dalam memenuhi kebutuhan hidup sebelum dia meminta bantuan. Kalau minta bantuan biasanya ya karena diminta, tapi kalau memberi tanpa diminta bantuan itu jauh lebih baik nilainya di sisi Allah.
Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Dibenci oleh teman, dibenci oleh saudara, dibenci oleh tetangga, dibenci oleh keluarga, dibenci oleh bangsa, dibenci oleh dunia. Jangan dilakukan kalau kita ingin terkelompok saudara atau sahabat, teman yang baik. Yang keempatnya, bertutur kata sopan dan memujinya. Memang harus memuji ya. Kenapa kita harus memuji sesama manusia? Karena pada dasarnya orang tidak bisa memberikan kesenangan dengan materi, tapi dengan pujian terkadang orang menjadi senang. Contoh, ibu senang tidak dipuji oleh suami, istri senang tidak dipuji oleh suami. Tidak. Senang tidak, Bu? Atau bapak-bapak suami senang tidak dipuji oleh istri? Jadi sebenarnya pujian itu adalah sebuah rezeki yang tentunya tidak boleh berlebihan, baik memujinya atau yang menerima pujian. Ketika menerima pujian, kembalikan kepada pemilik puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan puji itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, puji kodim alal kodim, Allah memuji Allah. Yang kedua, puji kodim alal hadis, Allah memuji makhluk. Yang ketiga, puji hadis alal hadis, makhluk memuji makhluk. Dan yang keempatnya, puji hadis alal kodim, puji makhluk memuji makhluk, memuji makhluk kepada Allah. Nah, semua puji yang 4 ini adalah milik Allah. Maka kita boleh memuji, bahkan harus memuji kalau itu adalah perbuatan terpuji. Tetapi jangan sebaliknya. Artinya orang itu berbuat salah tapi kita memuji. Wah, kamu itu baik sekali, padahal dia baru saja melakukan kesalahan. Itu namanya bukan muji, itu apa? Ya, menyindir gitu ya. Misalnya istrinya tidak melakukan kewajiban terhadap suami, atau sebaliknya suaminya tidak melakukan kewajiban terhadap istri, tapi si pasangan itu memujinya. Nah, itu kalimat, bisa kalimat sindiran atau bisa kalimat hinaan dan seterusnya. Nah, tetapi yang dianjurkan untuk memuji itu dengan bukti yang sebenarnya. Misalnya seorang teman berbuat baik kepada kita, kita dengan mengucapkan terima kasih, engkau adalah teman yang baik. Nah, itu akan senang itu. Kemudian ketika kita diberi air oleh istri, bukan dimandikan oleh air, tapi diberi air minum. Nah, dengan senang hati kita menerima, terima kasih, engkau adalah istri yang soleha, engkau adalah istri yang baik. Itu akan senang, akan senang. Atau sebaliknya suami datang bekerja, disambut istri dengan ramah dan baik, kemudian istrinya memuji suaminya, engkau tidak lelah-lelahnya bekerja untuk kami keluarga, bahkan engkau bekerjanya bukan dengan lelah tapi dengan lillah. Wah, senang gitu, berbunga-bunga. Jadi saling memuji itu baik. Rasulullah dengan istri-istrinya itu seringkali saling memuji, ya, saling memuji dengan panggilan, dengan pujian, dengan perbuatan, ataupun dengan pembicaraan-pembicaraan. Nah, ini adalah yang keempat. Kemudian memilih teman itu di sini disyaratkan minimal 2. Yang pertama, pilih teman yang baik. Yang kedua, berbuat baik kepada teman. Kemudian kalau tetangga, pilih tetangga yang baik. Kalau tetangga kita tidak baik, ya kita berbuat baik kepada tetangga yang tidak baik. Ya. Jadi intinya di sini Rasulullah mengibaratkan pemisalan atau perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Pandai besi itu ya. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, artinya tidak membeli, tidak memberi si tukang minyaknya, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Ya, minimal seungit lah. Seperti orang mual meser sate dan teu aya artosna, tukang satena teu hidang deui teu mere sate ka urang, cicing we di dinya, insyaallah seungit lah. Seungit sate.
Kemudian, sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap itu. Nah, itu gambaran atau perumpamaan yang Rasulullah sampaikan. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi apapun? Karena pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Buktinya, faktanya seperti kita sedekah. Sedekah itu secara dohir berpindah uang kita kepada orang lain, tapi secara hakikat kita sedang menyimpan uang. Kita sedang menitipkan uang, dan pasti uang itu akan dikembalikan kepada kita, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pahala dan kebaikan, kenikmatan di alam barzah dan di akhirat. Begitu juga makanan. Makanan yang kita berikan kepada fakir miskin atau kepada orang lain, kepada tetangga, teman, dan sahabat, pada dohirnya adalah berpindah makanan yang asalnya dari kita ke tangan orang lain, tapi hakikatnya makanan itu adalah sedang kita simpan di kulkas alam barzah, di kulkas akhirat, nanti akan dikeluarkan oleh Allah dan diberikan lagi kepada kita. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Inilah kebaikan yang engkau berikan dulu di dunia, dan inilah kejahatan yang engkau lakukan dulu di dunia, diperlihatkan balasannya. Nah, oleh karenanya di dalam akhir dari dari dalil di tulisan ini adalah al-ahillau yauma idim ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu di akhirat nanti, di alam kubur nanti, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka landasi dan dasari pertemanan, persahabatan, persaudaraan dengan dasar iman dan takwa, memberinya karena Allah, menerimanya karena Allah, menasehatinya karena Allah, dibencinya karena Allah, membencinya juga karena Allah. Insya Allah teman-teman, saudara-saudara dan sahabat di dunia akan berlanjut, kita berkumpul nanti di dalam ridhonya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Intinya itu, kesimpulannya, dengan siapapun, bagaimana kondisi, bagaimanapun, tetap kita harus berbuat baik, walaupun dengan non-Islam. Tetapi kalau dalam urusan agama, kita punya prinsip dasar, lakum dinukum waliyadin. Setiap orang itu baik kepada kita, maka kita haram memusuhinya. Tapi kalau orang itu sudah merusak umat Islam, memusuhi umat Islam, kita wajib melawannya, insya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang berjuang melawan musuh-musuh Allah di sana di Palestina diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemenangan, sebagaimana halnya Allah menghancurkan ashabul fil dengan apa? Dengan sajar min sijil, dengan batu.